Jadi di sini gue mau sharingin ke kalian yang gue dapetin dari mentor-mentor gue. Gue yakin kalau 7 nasihat ini bermanfaat untuk gue, pasti at least ada sedikit manfaat untuk kalian. Mungkin kalian ada tanya, oh lu bohongan kali mentornya triliunan ya. Jadi ini gue pilih 3, karena ini 3 yang gue paling dekat. Maksudnya dekat tuh apa? Ini gue bukan cuma sekedar sekali ketemu, tapi gue memang ketemu secara rutin untuk belajar dari beliau-beliau ini semua. Dan mereka itu punya track record, karir yang sangat baik di industrinya masing-masing. Jadi di respective fields-nya mereka adalah orang-orang yang terbaik. Jadi dari intinya 7 nasihat ini dari 3 orang. Gue akan sebutin industrinya. Kalau misalnya gue sebutin namanya, gue yakin kalian pasti tahu. Tapi gue nggak mau nyangkutin nama orang di video gue. Jadi yang pertama itu adalah salah satu, ini jadi 3-3-nya itu bukan cuma triliuner, tapi multi triliuner. Ya, yang triliunnya T-nya nggak cuma 1 T gitu uangnya, berlipat-lipat. Satu tuh dari grup private equity, ya. Satu lagi dari dunia cryptocurrency, satu lagi tuh dari media dan retail. Jadi gue belajar banyak sama 3 orang ini. Memang itu industri agak diverse, tapi gue yakin ada yang bisa kalian ambil. Mungkin dari 7 nasihat ini, nggak semuanya tuh tentang bisnis ataupun investasi, ada juga yang tentang hidup, tapi gue akan coba rangkum jadi 7. Ini adalah saran yang pertama dan menurut gue paling sebenarnya counterintuitif dan susah untuk dijalanin. Ini saran dari 3-3-nya, hampir semua 3-3 ngomong gini ke gue. Tapi inti garis besarnya adalah, Timothy, kamu itu jarang orang bisa kayak kamu. Ya, kamu itu masih muda, sangat muda, belum punya tanggungan, belum punya anak. Ya. Jadi kamu harus ambil resiko yang selalu paling besar. Kenapa? Karena kalau amit-amit jatuh ke nol, kamu bisa mulai lagi dan aman. Karena yakinlah, kalau misalnya kamu udah umur 30, udah mulai punya keluarga, punya istri, punya anak, resiko yang kamu ambil di dalam keputusan investasi atau keputusan bisnis kamu pasti berbeda. Jadi di saat kalian yang masih muda, buat teman-teman yang masih muda, belum punya keluarga, belum punya tanggungan, jangan pernah takut untuk ngambil opportunity dengan resiko yang selalu paling tinggi. Ini orang kan banyak yang saranin, oh jangan, kita hidup aman-aman aja. Tapi gue kasih tahu, ini triliuner semua yang bilang. Karena hidup itu cuma sekali, jadi harus coba dengan resiko yang paling tinggi. Ini sebenarnya kata-kata yang gue suka ya dari salah satu idola gue, yaitu Soekarno. Bermimpilah setinggi-tingginya. Jadi mimpi itu di atas langit bahkan. Karena kalau lu jatuh pun, lu kan jatuh di antara bintang-bintang. Itu kata Soekarno, kata Bung Karno ya. Jadi di sini gue selalu pikir, oke, gue tuh dari dulu gue punya goals yang besar. Jadi biasanya gue tulis di buku goals gue apa, dan gue achieve itu jauh lebih cepat. Tapi waktu gue tulis goalsnya, mau McLaren, gue mau apa, itu waktu itu nggak masuk akal buat gue. Tapi semuanya gue dapetin dari waktu yang jauh-jauh lebih cepat. Jadi buat kalian yang mau punya goals gede, gini, gue kasih contoh tentang goals gue pribadi. Ya, let's say di sini gue akan ngomong di video ini, gue tuh pengen punya 1 triliun liquid. Maksudnya apa? Itu bukan saham yang gue IPO-kan sendiri, terus itu paper asset, tapi gue mau itu liquid ya. Antara public equity yang lain yang gue pegang, antara private investment, antara cryptocurrency gitu. Jadi gue pengen punya 1 triliun secara liquid. Tapi let's say ya, sampai gue mati pun itu nggak tercapai. Itu orang bakal semua ngomong mimpi yang gila. Itu nggak tercapai.